Sore ini kita bahas tentang apa ini Kak Ika? Ini masalah kasus anak yang kehilangan figur orang tua itu aja dulu kita. Kasus seorang anak yang kehilangan figur orang tua. Berarti ada dua ini ya kemungkinan ya, yang kehilangan orang tua yang meninggal ataupun yang berpisah ya. Kira-kira ada dua ya. Jadi sore ini kita membahas tentang seorang anak yang kehilangan figur salah satu dari orang tuanya, gitu ya Kak Ika ya? Kira-kira di sekolah Kak Ika punya nggak salah satu siswa yang demikian? Ada satu siswa yang tempoh hari sampai dia malas pergi sekolah, kemudian pindah sekolah dari kecamatan lain ke sekolah kakak kan gitu. Setelah diselidiki di sekolah lama dia jarang masuk sekolah. Rupanya setelah diselidiki rupanya orang tuanya pisah. Orang yang dia ikut sama ibunya, kemudian dia dapat bapak sambung nih ceritanya. Rupanya keadaan rumah sekolah dengan rumah itu jauh, sehingga untuk pergi sekolah harus berjalan kaki. Jadi artinya mungkin perhatian dari ibunya juga kurang, sosok ayah juga nggak ada di rumah itu. Jadi secara mempengaruhi pembelajaran dia di sekolah, Mai. Berarti motivasi belajarnya otomatis rendah ya karena keadaan keluarga yang demikian. Bisa dibilang kayak gitu Kak Eka ya? Iya, karena kan udah malas masuk, nggak tahu faktor karena dia berjalan jauh pergi ke sekolah atau memang dari orang tuanya jadinya broken, akhirnya dia malas ini pergi sekolah. Terakhir dipindahkan sekolahnya ke sekolah saya gitu. Alhamdulillah sekarang setelah pindah ke sekolah udah dekat sama rumah, udah mulai aktif. Makasih ya. Berarti sebelum tahu keadaan siswa tersebut, apakah pernah ada komunikasi gitu dengan orang tua, entah melalui pemanggilan orang tua, atau kira-kira ada nggak yang pernah dilakukan di sekolah gitu untuk mengetahui kondisi si anak itu seperti apa gitu? Ada info nggak terlalu banyak informasi, cuman dikasih tahu sama pihak sekolah bahwa keadaan siswa ini sebenarnya begini, Dek, minta tolong nanti mungkin dengan dekatnya akses ke rumah sekolah dengan rumahnya mungkin dia bisa rajin, karena tempo hari karena terkendala mungkin jauh berjalan kaki juga pergi sekolah, jadi kendala dia untuk malas pergi ke sekolah, mungkin gitu juga, Mai. Berarti sebelumnya udah pernah ada pemanggilan orang tua lah kira-kira gitu ya? Untuk selapis juga udah ada dipanggil orang tua. Kita lihat juga dari ke laporan dari pihak sekolah. Jadi kita panggil nih, kenapa nih bisa begini ceritanya, ini apa sih latar belakang keluarganya gitu. Udah sempat dipanggil juga. Berarti kondisi si anak udah kita tahu dari orang tuanya langsung gitu kira-kira Kak Eka ya? Udah, tapi ibunya juga sempat cerita bahwa sebenarnya dia pisah sama bapak si anak. Sekarang si ibu juga sibuk dengan kegiatan sendiri, terus sudah ada bapak sambung istilahnya. Ini jadi kita cuma punya waktu pendek nih Kak Ika 15 menit. Kira-kira yang Kak Ika dapatkan dari percakapan kita hari ini apa ya? Mungkin di sini kan kita cari solusi, kita kasih motivasi, artinya untuk problema yang terjadi di rumah tangga itu bukan satu-satunya cara yang bisa mematikan semangat dia. Jadi cara apa yang bisa kita terapkan biar dia tuh punya motivasi untuk semangat belajar, supaya dia rajin ke sekolah tapi tidak terbeban dengan pemikiran keadaan keluarga dia di rumah.
gitu. Jadi kalau dari pengamatan Kak Ika itu sendiri, kondisi si anak ini apakah perlu ada bantuan psikolog atau psikiater untuk agar mental si anak ini tidak terganggu akibat dari kondisi keluarganya? Untuk sementara mungkin nggak usah dulu kita libatkan untuk psikolog atau psikiater. Di sini kita mainkan dulu peran kita sebagai guru. Kita kasih masukan dulu, kita kasih motivasi dulu. Di situ kan kita tangani dulu solusinya. Kita kasih tahu dulu solusinya untuk penanganan masalahnya. Kemudian kita coba libatkan orang tua. Mungkin dari adanya kerjasama antara guru dengan orang tua di sini dengan adanya masukan dan motivasi mungkin untuk kedepannya bisa merubah si anak untuk ke arah yang lebih baik. Terima kasih Kak Ika. Jadi kalau misalnya di sekolah itu apa aja yang selain tadi memanggil orang tua, kira-kira ada nggak usaha lain untuk bagaimana memposisikan siswa tersebut di sekolah gitu? Untuk posisi di sekolah nggak ada yang istimewa sih antara siswa lain dengan siswa tersebut. Cuman mungkin kita harus adakan pendekatan yang lebih untuk dia terkait dengan pendampingan penanganan masalah yang dia hadapi. Gitu. Berarti tidak ada perbedaan antara siswa tersebut dengan siswa yang lainnya gitu Kak Ika ya. Cuman hanya saja kita harus ada pendekatan untuk memotivasinya. Kira-kira gitu Kak Ika ya. Ya, artinya kan perlakuan kita sebagai guru nggak bisa membedakan dia dengan siswa lain. Kebetulan siswa tersebut bukan siswa inklusi, kan begitu. Artinya tidak ada, cuman di sini mungkin kita adakan pendekatan. Dengan adanya pendekatan dari kita sebagai guru mungkin dia merasa diayomi, merasa dikasihani. Karena bisa jadi setelah berpisahnya orang tua mungkin dia merasa kekurangan kasih sayang. Nah, jadi di sini itu yang kita adakan pendekatan, kita sering sharing, mungkin dia bisa merasa nyaman dengan kita sebagai gurunya. Karena untuk saat ini polemik yang dihadapi, siswa terkadang lebih percaya dengan kita guru daripada kepada emaknya, kan gitu, Mai? Benar, benar. Jadi dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa ya yang kakak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Di sini yang kita dapatkan adalah cara kita menghadapi siswa yang mungkin memiliki latar belakang keluarga maupun ekonomi, tapi di sini lebih kepada faktor keluarga ya, mungkin bukan ke faktor ekonominya, ke cari solusinya dengan adanya kerjasama antara guru dan orang tua untuk menghadapi permasalahan si siswa. Terima kasih Kak Ika untuk waktunya. Semoga ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk Maya di sekolah lewat dari melalui pengalaman-pengalaman yang udah Kak Ika bagi sama Maya. Terima kasih Kak Ika waktunya. Maaf ya Maya, ini baru nyampe, mungkin keadaannya tadi agak berisik. Ini udah nyampe. Udah. Berarti kakak bisa coaching Maya? Oke, sip, mantap. Oke. Boleh kakak mulai kalau enggak? Mulai. Oke, Mike, kalau yang tadi mungkin kita bercerita tentang kasus siswa atau peserta didik yang kehilangan, boleh jadi kehilangan figur ayah saat dia berada di ibunya, atau dia kehilangan figur ibu saat dia berada pada ayahnya. Ini ceritanya orang tua yang berpisah. Nah, sekarang kalau untuk Maya, sekarang selaku peserta didik, pertama sebagai guru, yang kedua juga sebagai rekan sejawat, kemudian yang ketiga juga sebagai bawahan, artinya ada kepala sekolah. Benar. Di sini kendala apa yang Maya hadapi, yang pernah Maya alami saat Maya berada di sekolah? Kendala yang dihadapi saat berada di sekolah ini selaku guru Maya sebagai tenaga pendidik gitu ya, sebagai guru. Kalau untuk di sekolah, alhamdulillah di SMA Negeri 4 itu kepala sekolahnya itu mendukung setiap kegiatan atau program-program yang dibuat oleh guru tersebut. Alhamdulillah Maya
dipercaya sebagai pembina karya anak bangsa. Jadi program yang Maya buat itu, Maya lagi buat ini program menulis, mengajak anak-anak untuk menulis. Jadi ada Maya bentuk komunitas menulis Forta, komunitas menulis Forta itu SMA 4 kan. Jadi anak-anak ini Maya gabungkan gitu yang hobi-hobi menulis. Ayo kita buat buku antologi yuk. Siapa yang mau ikut bergabung sama ibu? Kita buat antologi. Jadi alhamdulillahnya udah berjalan sebulan lebih. Udah ada dua siswa yang mengumpulkan hasil karya tulisnya. Ada yang berbentuk artikel dan satu lagi ada yang berbentuk cerpen. Malah yang sekarang lagi one proses itu malah ada yang anak buat novel. Itu memang speechless, di luar ekspektasi Maya. Maya berharap antologi, malah dia buat novel karya solo. Sementara Maya yang bimbing juga belum pernah punya buku solo. Jadi Gitu Kak Ika. Jadi untuk situasi di sekolah itu memang luar biasa nyamannya gitu kalau untuk kami sebagai tenaga pendidik gitu, dan anak-anak juga apresiasinya juga luar biasa. Oke, artinya di sini untuk prestasi mungkin untuk Bu Maya udah bisa diacungin jempol, begitu kan Bu Maya? Artinya Oh, enggak juga, Bu. Masih perlu banyak belajar. Jadi melalui kegiatan guru penggerak ini, jadi Maya tahu kalau Maya itu banyak nggak taunya gitu. Jadi yang selama ini ngajar, kita cuman ngajar gitu aja. Mungkin pengalaman Maya baru 14 tahun, hanya sekedar mengajar, tapi melalui guru penggerak ini, jadi tahu kalau banyak salahnya cara mengajar Maya selama ini gitu. Kalau dulu kan kita kan mengajar berpusat pada guru, semua guru, kita yang fasilitatornya, kita istilahnya kita aktornya. Tapi semenjak jadi guru penggerak ini jadi tahu kalau kita itu hanya sutradara, penulis skenario yang kita tuangkan dalam RPP atau modul. Siswa itulah yang menjadi aktor utamanya. Kira-kira kayak gitulah Kak Ika. tadi kan kalau Maya bilang dasarnya itu Maya menerapkan pada anak untuk membuat buku antologi. Iya, Tiba-tiba itu program Maya. tiba-tiba anak berhasil membuat novel sementara pembimbingnya juga belum sampai nih di Oh, pembuatan. masih antologi. Walaupun ada beberapa antologi, udah Maya buat 8 antologi kan. Kalau untuk buku solo sendiri itu masih terkendala dana kayaknya Kak Ika. Karena kalau buku solo ini kan lumayan budgetnya lumayan gede gitu daripada buku antologi. Jadi berharap nanti ada subsidi dari sekolah, insya Allah bulan 1 bisa launching buku Maya tadi. Amin, mudah-mudahan doanya Kak Ika ya. Artinya mungkin kan yang Maya terapkan pada anak jauh lebih berhasil dari yang Maya harapkan. Benar. Artinya yang Maya terapkan hanya sebatas antologi, tapi siswa Maya sudah mampu membuat untuk buku solo, kan Iya. begitu? Iya. Tapi dari segi pencapaian Maya ini, pasti nggak semua rekan sejawat itu senang. Benar. Nggak semua Iya. senang. Artinya nggak identik ya kalau di kita nggak mungkin terus istilahnya seperti anak TK, oh SKT nih nggak usah kita kawan si Maya, nggak begitu kenyataannya. Tapi kebanyakan senyum di depan, tapi waktu di belakang mereka kayaknya dia lebih pandai. Ada asumsi yang beranggapan bahwa seolah-olah itu kita terlalu di depan. Ada rasa cemburu, ada rasa ya yang udah jelas di sini persaingannya itu ketat kan begitu, cemburu sosial. Oh, secara sosiologi. Cemburu sosial artinya mungkin ada asumsi dari kepala sekolah Maya itu punya nilai plus untuk kegiatan ini, tapi kan lain halnya dengan rekan guru. Di sini udah pasti ada rekan guru yang merasa seperti tadi lah cemburu sosial. Itu gimana cara Maya menanggapi rekan guru yang istilahnya ya cemburu? Itu gimana cara Maya menyikapi teman yang begitu? Kalau itu Maya lebih gini ya, kalau makin tinggi pohon katanya makin kencang angin yang menggoyangnya kan gitu ya. Makin tinggi pohon makin kencang angin yang menggoyangnya. Jadi Maya anggap itu sebagai sebuah tantangan.
Karena dulu pernah sebelum Maya di Forta, itu sampai kena adaan konflik itu dinol jamkan. Dinolkan jam. Bayangkan kita pegawai negeri dinol jamkan. Kan ibaratnya down kali waktu itu ya. Sempat hampir memang betul hopeless, putus asa. Kenapa? Bukan menganggap diri itu mampu, tapi saat kita nggak berguna itu kita nggak digunakan orang itu sedih kali kalau kalau bagi Maya Kak Ika. Kenapa? Ibaratnya karakter kita dimatikan. Tapi alhamdulillahnya waktu itu Forta menerima Maya welcome dan dikasih yang alhamdulillah tanggung jawab gitu. Jadi walaupun ada 1-2 yang nggak suka sama kita, itu Maya anggap biasa. Tapi 1-2 yang nggak suka, yang sukanya ada 20. Kan lebih banyak yang sukanya daripada yang tidak sukanya kan gitu. Jadi guru-guru yang senior itu kasih supportnya luar biasa. Malah pernah ada seseorang sampai jam 9 malam itu telepon bilang, Maya, kamu harus sabar. Banyak-banyak, pokoknya tetap semangat katanya. Apapun yang dibilang orang itu jangan didengar katanya gitu. Jadi Maya sempat menitikkan air mata. Ya Allah, segininya perhatian mereka untukku kayak gitu. Jadi itu Maya anggap sebagai power bank, charger Maya gitu. Jadi berarti kita itu walaupun dimanfaatkan orang lain, tapi kita merasa berguna untuk orang lain dibandingkan karir kita dimatikan, sama sekali memang nggak difungsikan. Kalau Maya pribadi, Maya lebih suka dimanfaatkan orang lain gitu daripada Maya nggak bisa berbuat apa-apa. Oke, kembali lagi Maya tadi kan program yang Maya buat itu tentang buku antologi. Artinya ini kan melibatkan siswa. Dengan adanya karya siswa ini, ada nggak keterlibatan antara guru, siswa, dan orang tua? Kalau dengan orang tua itu nggak ada, tapi untuk karya siswa ini Maya melibatkan langsung kepala sekolah waktu itu minta, Pak, ini anak-anak udah mau loh mengekspresikan dirinya melalui lewat karya tulis. Boleh nggak sekolah kasih subsidi untuk membiayai penerbitan bukunya? Alhamdulillah waktu itu kepala sekolah sangat ini menerima gitu. Kemudian di bendahara juga menerima kalau untuk karya siswa, apalagi untuk sekolah, insya Allah akan kita bukunya akan kita naikkan katanya gitu. Jadi menunggu ada beberapa siswa lagi yang belum kalau untuk antologi, tapi kalau untuk novel, insya Allah bulan 12 ini bisa naik cetak, insya Allah Kak. Ini untuk di sekolah Maya, apakah semua guru juga terlibat dengan apakah program ini juga semua guru sama punya program begini atau hanya di Maya aja? Kalau di tingkat SMA itu kan ada bagi-bagi tuh, ada pembina seni, pramuka, olahraga. Entah kenapa tahun ini Pak Kepala Sekolah memunculkan pembina karya anak bangsa. Jadi Bapak waktu itu meminta Maya untuk istilahnya menampung kira-kira apa aja bakat anak-anak yang ada. Tapi saat ini Maya khusus memang di literasi dulu, karena kebetulan raport sekolah literasinya lampu kuning, jadi Maya angkat itu dulu, literasi dulu gitu. Jadi kalau misalnya ini Maya untuk sementara Maya dianggap pandangan kakak ya, yang belum pernah buat itu, artinya untuk itu Maya kakak bisa belajar dari Maya. Gimana nih cara buat buku antologi Maya? Gimana nih cara buat novel? Artinya ini kan jadi inspirasi kami yang belum bisa belajar selangkah di Maya. Jadi itu boleh nggak di sekolah itu artinya Maya udah dianggap mampu, bisa nggak diterapkan di sekolah membagi ilmunya dengan kawan-kawan sejawat, bisa nggak? Kalau untuk di sekolah, Maya udah ngajak kawan-kawan untuk buat antologi khusus untuk gurunya. Malah kemarin tuh sempat terbesit judul Kisah Kasih di Forta. Jadi kan itu guru-guru yang sebelum pensiun, ayo Bu,
buat cerita gimana perjalanan Ibu selama mengajar di Forta ini. Kita tuangkan lewat tulisan. 1, 2 ada beberapa gitu kan yang memang ayolah saya pun lah mau, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi itu yang kemarin kami di sekolah buat BIMTEK. BIMTEK-nya itu masalah penulisan juga. Sebenarnya kan kalau untuk menulis itu semua orang pasti bisa. Sama kayak kita buat diary, catatan harian waktu masa-masa gadis gitu, apa yang terjadi dituliskan. Cuman kalau untuk sekarang kayaknya mungkin karena belum dimulai, bukan sulit, Maya bilang kan itu yang motivasi yang Maya kasih untuk kawan-kawan. Jadi kalau jadi buku antologi sama guru-guru yang di sekolah tadi, rencana judulnya itu tadi kisah kasih di Forta. Nggak buat kisah kasih di CGP ya? Oh, itu kan udah ada. Kita iniin. Maya sempat buat pemantik kan, pertanyaan pemantiknya. Kalau Maya udah mulai tuh 2 paragraf kan. Kalau kawan-kawan yang lain belum tahu gimana reaksinya. Apakah udah? Tapi kalau misalnya nanti Maya udah selesai, punya Maya kira-kira nanti dapat kemarin kan Maya bilang ke 500 kata. Kalau udah selesai, maksimal 500 kata, minimal 400 kata. Itu nanti Maya share ke grup kita, siapa tahu bisa jadi bahan referensi untuk kawan-kawan gitu. Jadi rencananya kan kemarin cerita sama Pak PP, kalau misalnya nanti kita panen loka, kita punya buku gitu. Jadi ada yang membekas atau kenangan memori di Aceh Tengah, inilah karya guru penggerak Aceh Tengah. Itu yang kemarin kepengennya. Oke Bu Maya, ini karena waktunya nggak lama, sesi kita cuma 15 menit. Ini dari percakapan kita ini, kira-kira apa sih yang bisa diambil apa ya, yang bisa kesimpulan apa yang bisa Bu Maya ambil dari percakapan kita sore ini? Yang bisa Maya ambil dari percakapan kita sore ini khusus untuk literasi, sebenarnya kalau menulis itu semua orang pasti bisa. Semua orang pasti bisa menulis, hanya saja karena belum dimulai, makanya terasa begitu sulit. Tapi kalau udah dimulai, waktu mulainya pertama itu yang susah, nggak tahu apa yang mau kutulis. Kan selalu kendalanya kayak gitu, kan Kak Ika, aku nggak tahu mau nulis apa gitu. Sebenarnya kalau orang lebih ke judul, kalau Maya enggak, judul itu belakangan. Ceritanya dulu, kita mau cerita tentang apa gitu. Itu yang Maya tuangkan di buku ataupun di laptop, baru judulnya belakangan. Itu sebenarnya intinya. Lebih cari ke tema yang mau kita tuangkan itu apa. Kita mau cerita tentang apa gitu. Baru bisa kita nulis. Karena belum dimulai. Intinya di sini dari pembahasan kita tentang rekan sejawat ini jatuhnya udah jadi pembuatan buku ya tentang literasi ya. Iya, udah literasi. Hasilnya positif juga. Kenapa? Karena di sini cara kebetulan di sekolah Bu Maya orangnya pikirannya positif semua, artinya lihat kawan maju semua pingin berubah untuk maju, nggak ada cemburu sosial, pasti ada, tapi artinya nggak jadi terus jadi yang efek negatif, artinya masih bisa diatasi, kan mungkin begitu Bu. Iya. Jadi kayaknya di sore ini dari kegiatan kita 2CGP dapat 2 kasus. Kebetulan yang di Bu Maya mungkin untuk menghadapi rekan sejawat, alhamdulillah nyaman, dapat yang sikap positifnya. Kemudian yang di kasus satu lagi kita di sini tentang mengatasi permasalahan bagi peserta didik yang boleh jadi dia kehilangan kasih sayang karena adanya polemik perpisahan orang tua di dalam keluarganya. Mungkin di situ ya Bu Maya ya? Iya, Bu.